Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dikumpulkan bersama di masjid yang mulia ini, masjid yang mubarak ini, untuk saling mengingatkan, untuk saling menasihati dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita ingin mengingatkan tentang kedudukan dunia dan hakikatnya bagi orang yang beriman. Setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir tentu saja mengetahui dan meyakini bahwa dunia ini akan berakhir. Dunia ini hanya sementara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah fana, yakni akan hancur, akan berakhir. Dan yang kekal adalah wajah Rabbmu, wajah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Makanya orang yang beriman menjadikan kehidupannya di dunia bukanlah seperti orang yang ingin menetap di satu tempat, ingin menghabiskan waktunya di tempat tersebut. Tapi dia tahu dunia ini hanya sementara, berarti ibaratnya dia adalah seperti seorang yang sedang merantau, tinggal di satu tempat tapi hanya sementara. Inilah sikap hidup yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang mulia, tentang bagaimana seorang yang beriman menyikapi dunia, menyikapi kehidupan dunia. Di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqal. Suatu hari Rasulullah SAW memegang pundaku dan beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Jadilah kamu di dunia, jadikanlah dirimu di dunia bahwa seolah-olah kamu itu adalah seorang perantau, orang asing yang singgah di satu tempat, au abiru sabil, atau orang yang terus melakukan perjalanan. Ini sikap hidup yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bagi orang yang beriman. Dengan dua pilihan tadi, bisa kita menyikapi dunia ini dengan menjadikan diri kita seolah-olah seorang yang asing, orang yang sedang merantau. Kita menetap di satu tempat,
tapi pikiran kita bukan tertuju kepada tempat tersebut, tertuju kepada kampung halaman kita di akhirat. Orang yang beriman kampung halamannya adalah di surga. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kedua orang tua kita Adam dan Hawa ke muka bumi ini karena menerima hukuman karena pelanggaran yang mereka lakukan, dan mereka berdua telah bertobat kembali kepada Allah. Tinggal kita anak cucunya di muka bumi ini. Jadi orang yang beriman di dunia ini dia memposisikan dirinya seperti seorang perantau. Memang dia tinggal satu tempat, tapi dia tidak menunjukkan atau mentargetkan angan-angan yang tinggi di tempat tersebut. Pilihan yang kedua, au abiru sabil, atau seorang yang selalu melakukan perjalanan. Kesimpulannya dua-duanya ini pikirannya hanya tertuju ke kampung halamannya. Orang yang selalu melakukan perjalanan juga kan pikirannya dia ingin sampai ke tujuannya, dan tujuannya adalah kembali ke kampung halaman orang yang beriman yang sesungguhnya, yaitu di akhirat, yaitu di surga. Ada sebuah nasihat yang pernah disampaikan oleh seorang ulama salaf, yaitu Imam Al-Hasan Al-Basri. Dia menulis sebuah nasihat kepada ulama salaf yang lainnya, khalifah yang mulia Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, ketika pertama kali dia diangkat menjadi khalifah. Al-Hasan Al-Basri menulis nasihat kepadanya mengingatkan, amma ba'du fa innamad dunya daru dha'nin wa laysat bidari iqamatin wa innama ukhrija ilaiha adam uqubatan. Ketahuilah sesungguhnya dunia ini adalah daru dha'nin, negeri perantauan, bukan negeri tempat tinggal selama-lamanya. Dan hanyalah Nabi Adam alaihi salatu wasalam dikeluarkan ke dunia ini adalah dalam rangka menjalani hukuman. Dalam rangka menjalani hukuman. Yang namanya negeri perantauan, apalagi negeri tempat kita, negeri tempat hukuman, tidak ada orang yang ingin betah berlama-lama di tempat tersebut. Makanya seorang perantau, kita ketahui, kalaupun misalnya di negeri perantauan atau di tempat tinggal sementaranya, di negeri yang dia asing padanya, mungkin dia membangun rumah, mungkin dia menyiapkan tempat tinggal, tapi kita ketahui pasti rumah yang dibangunnya adalah rumah yang seadanya. Semua hartanya, semua yang baik-baik dikirim untuk dibangun di kampung halamannya. Ini seorang perantau, apalagi musafir. Kalau tinggal dia hanya mencari penginapan, kemudian dia pergi meninggalkannya. Nabi SAW membuat perumpamaan dunia ini di dalam sebuah hadis yang sahih, hanya seperti naungan yang kita butuhkan sementara di waktu siang hari yang panas, kemudian setelah sore kita meninggalkannya. Rasulullah SAW bersabda, "Mali walid dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin, thumma raha wa tarakaha." Rasulullah SAW bersabda, "Mali walid dunya, ada apa aku dengan dunia?" Tidak lain perumpamaan, hidupku di dunia adalah hanya seperti seorang penunggang kendaraan, seorang yang menunggang unta atau menunggang kuda, seorang yang sedang melakukan perjalanan menunggangi kendaraan, istadhalla tahta syajaratin, yang kemudian ketika siang hari panas dia mencari naungan di bawah sebuah pohon, thumma raha, kemudian tiba di waktu sore maka dia meninggalkan naungan tersebut,
untuk melanjutkan perjalanannya. Nah, sikap ini, kalau kita menyikapi dunia seperti ini, kita tidak akan larut dan tenggelam dalam hal-hal yang melalaikan dalam kehidupan dunia. Coba kita bayangkan tadi, orang perantau, ya, keinginan dan cita-citanya beda dengan orang yang tinggal di tempat tersebut sebagai pemukim tetap. Sampai dalam keinginannya, kalau mereka berlomba-lomba mencari kedudukan, ingin menempati kedudukan-kedudukan yang tinggi, perantau ini pikirannya, biar mereka yang mengambil, saya tujuanku hanya di kampung halamanku. Ya, itu pikirannya. Meskipun dia tetap beraktivitas di tempat tersebut, tapi hati dan pikirannya selalu ke kampung halamannya. Inilah hakikatnya dunia. Orang yang beriman pasti cita-citanya adalah bisa kembali ke kampung halamannya, surga dengan selamat. Karena bayangkan godaan di dunia demikian besar, fitnah, tipu daya syaitan. Maka dengan sebab ini dia mempersiapkan amal-amalnya, selalu mohon pertolongan kepada Allah agar disampaikan ke surga. Dia menjadikan dunia hanya sebagai ladang untuk bercocok tanam yang nanti dipetik di akhirat. Oleh karena itu, pelajaran penting yang kita dapatkan dari hadis Rasulullah SAW tadi tentang sikap hidup orang yang beriman adalah satu. Pelajaran inilah yang disampaikan oleh sahabat yang mulia yang meriwayatkan hadis ini sendiri, yaitu Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Setelah beliau meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, wa kana ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yaqul. Setelah itu Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, idza asbahta fala tantadhiril masaa wa idza amsayta fala tantadhiris sabaha wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Kalau kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu datangnya sore, karena belum tentu kita sampai ke sore. Ya, jangan kita mentargetkan sesuatu untuk lakukan di sore hari, atau apalagi menunda kebaikan sampai sore, karena belum tentu kita sampai di situ. Dan jika kamu berada di waktu sore, jangan tunggu datangnya pagi. Gunakanlah masa-masa sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, dan manfaatkanlah masa-masa hidupmu sebelum datang kematian menjemputmu. Ini intinya mengajarkan kepada kita untuk dalam urusan dunia tidak panjang angan-angan. Qasrul amal. Tidak panjang angan-angan, tidak terlalu muluk target terhadap urusan dunia. Toh dunia akan berakhir. Kita kejar juga, kita kumpulkan sebanyak-banyaknya, tiba-tiba dia berakhir. Yang ada setelah kita meninggalkan dunia tanpa persiapan adalah penyesalan. Naudzubillahi min dzalik. Ya, orang-orang kafir disebutkan di dalam Al-Qur'an, ketika mereka telah meninggalkan dunia ini, mereka berkata dengan penuh penyesalan, ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai alangkah baiknya dulu aku mempersiapkan kebaikan-kebaikan untuk kehidupan yang sesungguhnya di akhirat. Dengan keimanan kita yakin dunia cuma sementara. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat, kekal abadi selama-lamanya. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kehidupan kecuali kehidupan di akhirat nanti. Itulah kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Sekarang apakah mungkin masuk di akal seseorang yang berakal
Dia mengetahui ada sesuatu yang sementara dan ada sesuatu yang kekal abadi, waktunya panjang. Kemudian dia akan mendahulukan yang sementara. Kan tidak masuk akal. Kalau kita lihat orang di dunia bekerja, berpayah-payah, berpanas-panasan di terik matahari, orang yang membangun rumah, orang yang mengerjakan pekerjaan yang membutuhkan waktu dan tenaga, ya, apa yang menjadi tujuannya? Kenapa dia mau berpayah-payah untuk mengerjakan pekerjaan tersebut sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan? Tentu tujuannya adalah supaya dia bisa mendapatkan upah, yang dengan upah itu dia membiayai keluarganya beberapa bulan ke depan. Untuk ini dia rela untuk berpayah-payah sementara. Ini padahal hanya untuk beberapa bulan membiayai kehidupan keluarganya. Nah sekarang kehidupan di akhirat berapa lama? Kekal abadi selama-lamanya. Tidak ada ujungnya. Ya, inilah kehidupan yang sesungguhnya. Maka tidak mungkin orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mendahulukan dunia yang sementara. Apalagi kenikmatan di dunia, kalaupun ada, itu bukanlah kenikmatan yang hakiki. Ya, bukanlah kenikmatan yang hakiki. Di dunia ini tetap harus ada cobaan, tetap harus ada hal-hal yang tidak kita sukai. Kalaupun ada kenikmatan, pasti diselingi dengan penderitaan, dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Kata sebagian dari para ulama, seperti penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, di antara hikmah besar kenapa di dunia ini banyak cobaan. Kenapa banyak cobaan di dunia ini? Musibah datang, sakit, ya, kehilangan harta, kehilangan orang yang kita cintai, kekurangan makanan, dan berbagai macam musibah. Di antara hikmah terbesarnya adalah supaya menjadikan orang yang beriman itu tidak lupa kepada akhirat. Karena ketika dia menghadapi musibah di dunia, dia akan bandingkan, ternyata dunia ini bukan tempat kesenangan yang murni. Hanya akhirat yang kesenangannya murni. Kenikmatannya tidak tercampur dengan kesusahan. Sehingga orang yang beriman setiap dia menghadapi musibah, dia semakin cinta kepada akhirat, semakin rindu kepada kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang-orang yang beriman di dalam surga. Oleh karena itulah, ya, jamaah sekalian rahimakumullah, kita harus ingat tentang hakikat dunia ini, dan ini merupakan konsekuensi iman. Orang yang beriman, imannya akan menuntut dia untuk lebih cinta kepada akhirat, ya, untuk lebih mengutamakan akhirat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang mengutamakan dunia di dalam Al-Qur'an, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, sementara akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik dan lebih kekal. Ini adalah teguran untuk dipahami oleh orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, kita harus mengambil prinsip hidup kita di dunia ini. Kalau kita ingin selamat dan kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat nanti, kita harus menjalani kehidupan di dunia. Kita harus mengambil sikap terhadap dunia seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi. Dunia sementara dan cepat berlalu. Orang yang lalai dalam kehidupan dunia tidak disangka, ya, tiba-tiba dunia berakhir dalam keadaan dia belum mempersiapkan dirinya. Coba kita bayangkan saat ini, usia kita sudah berapa tahun? Ingat masa-masa kita masih muda, masih kecil, seolah-olah tidak terasa, karena dunia ini memang cepat berlalu. Cepat berlalu. Salah satu di antara sebab dunia dinamakan dunia, seperti diterangkan oleh Imam Al-Munawi di dalam kitab Faidul Qadir, itu ada dua
pendapat ulama. Kata-kata dunia tentu bahasa Arab ya. Asalnya dari mana? Asalnya dari kata-kata dalam bahasa Arab. Yang pertama, dana yadni danaatan. Artinya rendah dan hina. Karena dunia ini memang rendah. Kecuali urusan dunia yang dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu baru jadi tinggi dan mulia. Makanya pencinta dunia adalah orang-orang yang punya selera rendah. Ini dunia. Yang kedua, kata-kata dunia diambil dari dana yadnu dunuwan, artinya dekat. Maksudnya usianya pendek. Akhirat dekat pada masing-masing kita. Sebentar lagi kita akan bertemu dengannya. Ya. Akhirat itu dekat dengan kita karena kalau kita menghembuskan nafas yang terakhir kita telah mati, maka kita sudah masuk di negeri akhirat. Jadi akhirat itu jangan kita pikirkan hanya hari kiamat saja yang menimpa semua manusia. Itu kiamat besar namanya. Tapi ada yang namanya al-qiyamatus sughra, kiamat kecil, yaitu kematian kita masing-masing. Berarti kita bisa berjumpa dengan akhirat mungkin berapa menit kemudian bagi orang yang dicabut nyawanya saat itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas kematian yang baik, husnul khatimah, dengan rahmat dan karunia-Nya. Nah, ini menggambarkan dekatnya akhirat dan singkatnya umur dunia. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini cepat berlalu tanpa terasa. Orang-orang yang kita dapatkan diwafatkan atau mati, ada yang masih muda, ada yang sudah tua, bahkan ada yang masih bayi. Kalau kita ke kuburan, bermacam-macam model kuburan yang ada, ukurannya. Berarti tidak ada jaminan bagi kita, oh kita akan mati nanti masih sekian umur kita, tidak ada. Semua cuma Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Yang pasti kita mesti akan berjumpa dengan akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaknya masing-masing diri melihat apa yang dilakukannya saat ini, dipersiapkannya saat ini untuk hari esoknya. Allah menyebutkan akhirat dengan kata-kata godan. Dalam bahasa Arab apa artinya godan? Besok, hari setelah hari ini. Ya, jadi sekarang hari Ahad, besok hari Senin, dalam bahasa Arab kita katakan godan. Allah menyebutkan seperti itu. Hendaknya masing-masing diri mempersiapkan diri, melakukan persiapan-persiapan kebaikan untuk besoknya. Ayat ini memberikan faedah apa? Akhirat itu kedatangannya hanya seperti besok, tidak lama, waktu yang sebentar. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi dari kalangan tabi'in, ahlul hadis sekaligus ahli tafsir yang terkenal dari kalangan tabi'in, penduduk Basrah, mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, mazala rabbukum yuqarribu sa'ata hatta ja'alaha kagodin. Senantiasa Allah menjadikan dekat terjadinya hari kiamat, sampai Allah jadikan hanya seperti besok saja. Tidak lama, tidak terasa waktu berlalu. Kemudian faedah berikutnya yang kita ambil dari ayat ini, bahwa kalau kita ingin mempersiapkan untuk masa depan kita, maka masa depan yang sesungguhnya adalah di akhirat. Sekarang kalau kita tanya kepada orang, tanya kepada orang lain, apa tujuannya dia membangun rumah yang indah,
Oh, untuk masa depan saya dan anak-anak saya nanti, untuk hari tua saya. Apa manfaatnya dia melakukan ini dan itu, membuat fasilitas, membuat menabung uang dan seterusnya. Oh, ini untuk persiapan masa depan saya. Kalau kita kembali tanyakan kepada dia, untuk persiapan masa tua, apakah Bapak yakin masih bisa mencapai masa tua? Atau untuk masa depan anak-anak, apakah Bapak yakin anak-anak ini masih hidup lagi, masih hidup 10 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian? Tidak ada yang yakin. Jadi masa depan yang kita persiapkan untuk menghadapinya itu belum pasti. Tapi yang sudah pasti, kita semua akan mati. Kita akan semua bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan amal-amal kita di hadapannya. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap. Ini yang pasti terjadi, inilah masa depan yang sesungguhnya. Dan dengan pemikiran seperti ini menjadikan kita selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi yang namanya kematian. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan kematian sebagai termasuk sebaik-baik nasihat, termasuk sebaik-baik yang mengingatkan kita tentang hakikat hidup di dunia. Di dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat pemusnah kelezatan, yaitu kematian. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, inilah manfaatnya kita senantiasa berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk. Kalau kita sering membaca Al-Quran, sering merenungkan kandungan dan isinya, kita akan selalu diingatkan tentang tujuan hidup kita di dunia. Kalau kita sering mendengarkan kajian-kajian ilmu, nasihat-nasihat yang bermanfaat ketika diadakan di masjid-masjid, maka kita akan sering ingat kampung halaman kita di akhirat, tidak lalai dengan kehidupan di dunia. Orang yang beriman itu diajarkan di dalam agama Islam ini untuk selalu tidak panjang angan-angan terhadap kehidupan dunia. Bukti imannya benar, dia mesti mengutamakan balasan di sisi Allah yang demikian indah, kekal abadi selama-lamanya, daripada dunia yang kalaupun ada keindahannya, maka keindahannya selalu bercampur dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Lagi pula usianya cuma sementara. Ya, maka sekali lagi dunia hanya merupakan ladang untuk kita menanam kebaikan sebanyak-banyaknya yang nanti hasilnya kita akan petik di akhirat nanti. Maka oleh karena itulah, kalau kita selalu mengingat sikap hidup ini menjadikan kita dalam kehidupan dunia, kita akan selalu berusaha memperbaiki ibadah kita. Kita akan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan selalu minta nasihat ketika kita lalai. Dan termasuk yang paling penting tentu saja, kita akan segera kembali memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa, melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan hal-hal yang menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sikap orang yang beriman dalam menghadapi kehidupan dunia. Maka semoga nasihat ini memberikan manfaat kebaikan bagi kita semua. Ya, setiap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir harus selalu diingatkan tentang hal-hal yang seperti ini, karena sekarang kita ketahui godaan dunia itu semakin banyak dan semakin bermacam-macam. Dan memang di antara target utama godaan syaitan, ya, adalah menjadikan manusia itu betah dengan dunia, mengutamakan balasan duniawi.
sehingga ini menghalangi mereka dari keikhlasan dalam beribadah, menghalangi mereka untuk ingat akhirat, menjadikan mereka lalai dan lupa mempersiapkan diri menghadapi kehidupan yang sesungguhnya di akhirat nanti, kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Maka semoga nasihat ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Dan semoga apa yang saya sampaikan menjadi motivasi, menjadi sebab yang bisa menjadikan perenungan bagi kita semua untuk memahami hakikat kehidupan di dunia dan untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala serta senantiasa memohon petunjuk kepadanya agar kita tidak dilalaikan dengan kehidupan dunia dan dimudahkan selalu untuk mempersiapkan diri menghadapi hari perhitungan, hari ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin." Apakah manusia itu tidak yakin? Mereka tidak yakin bahwa mereka akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat untuk menghadapi hari perhitungan yang agung, yang ketika itu manusia semua berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amal-amal perbuatan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di dunia sampai di akhirat nanti dan mewafatkan kita di atas keimanan yang benar, di atas keislaman yang benar, agar kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhoinya. Demikianlah nasihat yang ingin saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan, satu atau dua pertanyaan saya persilakan sebelum saya akhiri kajian ini. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan kalau ada pertanyaan mungkin bisa langsung diajukan. Ya. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan kepada beliau yang bertanya dan kepada kita semua. Bagaimana sifat zuhud dalam kehidupan dunia? Apakah zuhud itu identik dengan kemiskinan? Zuhud adalah salah satu sifat yang dipuji di dalam Islam dan kita diperintahkan atau dianjurkan untuk menghiasi diri dengannya. Di dalam sebuah hadis yang sahih atau hasan, Rasulullah SAW bersabda, "Izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad bima fi aidin nas yuhibbukan nas." Bersikap zuhudlah kamu dalam kehidupan di dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Jadi zuhud ini sifat yang mulia. Cuman orang salah faham ya, karena zuhud diidentikan dengan kemiskinan, pakaian yang buruk, pakaian yang tidak terurus, ya pakaian yang tidak rapi atau compang-camping. Ini tidak benar. Rasulullah SAW memuji orang yang memakai pakaian yang indah karena tujuannya untuk mensyukuri nikmat Allah. Di dalam hadis yang sahih riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka, mencintai melihat bekas-bekas nikmat yang dilimpahkan kepada hambanya. Jadi ketika orang misalnya berpakaian indah, apalagi ketika dia melaksanakan sholat, ketika sholat Jumat, ketika Idul Fitri, Idul Adha, dalam rangka menampakkan syukur nikmat kepada Allah, selama tidak berlebihan, bukan untuk merendahkan orang lain atau menyombongkan diri. Ini diperbolehkan, bahkan dianjurkan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW ketika menyambut tamu yang datang untuk menanyakan tentang Islam, beliau memakai pakaian yang indah. Jadi bukanlah zuhud itu diidentikan dengan penampilan seperti ini. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ketika ditanya tentang makna zuhud, beliau menafsirkannya dengan hadis yang tadi kita baca. Ya, disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam Jami'ul Ulumi wal Hikam. Imam Ahmad pernah ditanya,
ayyu syai'in az-zuhdu fid dunya? Apakah makna sifat zuhud dalam kehidupan dunia? Maka beliau mengatakan qasrul amal. Zuhud itu hakikatnya adalah tidak panjang angan-angan terhadap dunia. Man idza asbaha qala la umsi. Orang yang ketika berada di waktu pagi maka dia berkata, saya khawatir tidak sampai lagi di waktu sore. Yakni segera dia dalam berbuat kebaikan. Ini artinya zuhud. Jadi maksudnya orang kaya pun bisa zuhud kalau hatinya atau angan-angannya tidak tergantung kepada hartanya. Dia tahu hartanya akan segera habis, maka segera dia gunakan untuk kebaikan-kebaikan, segera dia menginfakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang zuhud meskipun dia kaya. Karena kalau kita artikan zuhud itu harus miskin, ya, pada kenyataannya di antara para nabi dan para rasul ada yang kaya. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Ya, kemudian Nabi Yusuf yang menjadi bendahara alaihi salatu wassalam. Di antara para sahabat juga meskipun sedikit ada yang kaya seperti Abdurrahman bin Auf, ya, Utsman ibnu Affan dan yang lainnya. Apakah kita katakan mereka-mereka ini tidak zuhud? Tentu tidak demikian. Jadi zuhud tidak identik dengan kekayaan. Meskipun orang punya banyak harta yang dia dapatkan tentu dari cara yang halal, selama hatinya tidak terikat pada harta tersebut, tidak melalaikan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang yang zuhud karena tidak panjang angan-angannya terhadap urusan dunia. Nah, barakallahu fikum. Silakan yang lain kalau ada. Bagaimana ciri manusia yang mencintai dunia meskipun dia muslim? Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang baik sekali. Bagaimana ciri manusia yang mencintai dunia? Mungkin mencintai dunia berlebihan gitu ya. Meskipun dia muslim. Ya, karena tentu hukum asalnya kita boleh mencintai urusan dunia. Bahkan ini fitrah manusia. Orang mencintai rumahnya, boleh. Mencintai kampung halamannya, ya boleh-boleh saja. Ini fitrah manusia, selama tidak berlebihan. Contohnya tidak berlebihan bagaimana? Orang mencintai kampung halamannya sehingga dia suka tinggal di kampung halamannya. Tapi ternyata kampung halamannya misalnya berubah menjadi kampung tempat maksiat tersebar di mana-mana, banyak keburukan. Kalau dia imannya benar, maka dia akan rela meninggalkan kampung halamannya untuk mencari tempat tinggal yang lain karena di kampung halamannya banyak perbuatan buruk dan maksiat. Ini bukti bahwa dia tidak mendahulukan kecintaan terhadap urusan dunia dibandingkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri-ciri orang yang mencintai dunia secara berlebihan nanti dilihat bagaimana sikapnya ketika urusan dunia ini bertentangan dengan keridhaan Allah. Orang yang misalnya sedang berdagang. Orang yang sedang berdagang, dia mengurusi dagangannya, sibuk mengurusi jualannya atau bisnisnya. Ini hukum asalnya boleh apa tidak? Boleh. Ini kan pekerjaan yang halal, iya kan? Tetapi ini juga bisa melalaikan. Kapan waktu lalainya? Ketika datang panggilan untuk mengingat Allah. Ketika itu kalau dia tetap sibuk dengan urusan perniagaannya, maka dialah yang dinilai sebagai orang yang mencintai dunia secara berlebihan. Tapi ketika dia sibuk mengurus urusan dagangannya, datang panggilan Allah salat berjamaah, dia meninggalkannya sementara waktu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang dipuji. Bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an, rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Mereka adalah laki-laki, orang-orang yang tidak disibukkan, tidak dilalaikan dengan kesibukan berdagang dan berniaga, berjual beli untuk mengingat Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, karena mereka takut pada hari kiamat yang ketika itu hati dan pandangan dan hati manusia berguncang. Ini dipuji. Bahkan kata para ulama, kenapa yang dipuji di ayat ini pedagang, padahal pekerjaan lain juga bisa melalaikan? Diterangkan sebagian dari para ulama, karena perniagaan berjual beli itu potensinya dalam hal melalaikan lebih besar dibandingkan
pekerjaan-pekerjaan yang lain. Orang berdagang itu berhadapan dengan apa? Dengan barang-barang, dengan uang, keuntungan. Ini potensinya dalam melalaikan lebih besar dibandingkan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Makanya ketika dia tidak dilalaikan dengan urusan dunianya, dia bersegera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwa kecintaannya terhadap dunia tidak berlebihan, tidak mengalahkan kecintaan dia kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya tadi silakan. Ya. Iya. Maksudnya keledatan yang melalaikan itulah yang hina. Kan tidak ragu lagi dalam urusan-urusan dunia ada yang rasanya lezat atau rasanya nikmat. Cuman keledatan ini ya pada hakikatnya adalah keledatan yang tadi kita katakan tidak murni, cuma syaitan kan menghiasi supaya seolah-olah ini kenikmatan yang sangat tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang tipu daya syaitan, "Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan." Apakah orang-orang yang dihiasi oleh syaitan keburukan amalnya sehingga dilihat baik. Jadi syaitan itu menghiasi urusan dunia ya, dijadikan seolah-olah ini kenikmatan tertinggi, ini target yang paling besar, akhirnya manusia mengejarnya dan lalai, tiba-tiba dia bertemu dengan akhirat tanpa persiapan. Itu maksudnya. Makanya di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha." Ini jelas. Dunia ini terlaknat dan terlaknat apa yang ada di dalamnya. Apa artinya terlaknat? Dijauhkan dari rahmat Allah. Berarti buruk dan hina. Kecuali ada yang dikecualikan oleh Rasulullah SAW. Illa dzikrallahi wa mawalah. Kecuali yang menjadikan kita ingat kepada Allah, yang membuat kita taat kepada Allah. Illa dzikrallahi, kecuali orang yang mengingat Allah atau hal-hal yang mendukung ketaatan kepada Allah, wa alimun wa muta'allimun, dan orang yang berilmu serta orang yang mempelajari ilmu. Ini hadis yang hasan atau sahih. Rasulullah SAW mengecualikan laknat di dunia atau dijauhkannya dunia dari rahmat Allah, dikecualikan hanya hal-hal yang mendukung dari urusan dunia ini kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Ya, satu pertanyaan lagi silakan. Bagaimana? Ya. Barakallahu fikum. Seorang yang berilmu ya, sebagaimana yang lainnya secara umum, setiap orang yang beriman tentu dituntut untuk bersikap tawadhu, merendahkan diri. Karena tawadhu keutamaannya besar. Ya, di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah." Barang siapa yang bersifat tawadhu kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang merendahkan diri karena Allah, maka Allah meninggikan derajatnya. Maka demikian pula orang yang berilmu, tawadhu'nya ditunjukkan dengan ya, tawadhu yang paling utama adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersegera dalam melakukan kebaikan, apa yang disampaikannya jangan sampai dia menyelisihinya. Kemudian sikapnya ketika menghargai murid-muridnya, ya, ketika berjumpa dengan muridnya, dia mengucapkan salam terlebih dahulu, menanyakan kabarnya, atau hal-hal yang mampu dia lakukan secara umum. Ya, tentu saja orang yang berilmu harusnya menjadi panutan dalam kebaikan-kebaikan besar seperti ini, karena sebagaimana Rasulullah SAW yang selalu menjadi suri tauladan bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu sifat tawadhu adalah sifat yang terpuji, dan yang paling pantas untuk memilikinya atau mempraktekannya tentu orang yang berilmu, orang yang telah kenal agama, karena dia mengetahui keutamaan dan kemuliaan sifat yang agung ini. Nah, barakallahu fikum. Oh ya, satu lagi. Silakan. Orang kafir ya.
Iya, barakallahu fikum. Hadis yang dimaksud adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini adalah sijnul mu'min, penjara bagi orang yang beriman, dan surga bagi orang-orang kafir. Apa maksudnya? Dunia adalah penjara bagi orang yang beriman, maksudnya tempat dia memenjarakan hawa nafsunya. Adapun orang-orang kafir, di dunia dia memperturutkan keinginan hawa nafsunya, sehingga seolah-olah ini seperti surga, padahal justru ini membawa kepada kebinasaan. Kita harus memahami hadis ini dan menggandengkannya dengan hadis lain dari Rasulullah SAW. Ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahwat." Surga itu dilingkupi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Makanya kalau kita menembus, kita bersabar sampai di ujungnya surga. Sedangkan neraka itu dilingkupi dengan hal-hal yang disukai oleh syahwat. Kalau kita tembus sampai membawa kita kepada neraka, naudzubillahi min dzalik. Itu maknanya. Oleh karena itu, memang dalam kehidupan di dunia, ya, karena dunia ini dihiasi oleh syaitan, sehingga nafsu kita tertarik. Inilah kenapa kita diwajibkan untuk selalu menundukkan hawa nafsu di jalan Allah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an sifatnya penghuni surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut dengan agungnya kedudukan Allah dan selalu menahan nafsu dari memperturutkan keinginannya, maka surga Allah jadikan surga sebagai tempat kembalinya atau tempat tinggalnya. Itu maksudnya. Oleh karena itu, maksudnya di sini bukan berarti dunia itu surga bagi orang-orang kafir. Mereka benar-benar merasakan kesenangan di dunia. Tidak. Maksudnya mereka tidak ada halangan, semua diperturutkan. Karena tidak ada ketentuan yang mengikat mereka. Adapun orang yang beriman, dia memenjarakan hawa nafsunya untuk dia perbaiki keimanannya, dengan sebab itu dia mendapatkan kenikmatan yang kekal abadi di akhirat. Makanya ada salah seorang dari para ulama yang membawakan sebuah kisah sehubungan dengan hadis ini. Kisah yang terjadi pada seorang imam besar, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani seorang ulama besar, ahlul hadis yang terkenal. Dia tinggal di Mesir. Di zamannya dia menjadi seorang hakim agung di negeri Mesir saat itu. Seorang hakim agung, kita ketahui kan kedudukannya tinggi. Kedudukannya mungkin langsung di bawah raja, seperti menteri. Maka ketika dia keluar kemana-mana, karena dia adalah orang yang berilmu dan orang yang selalu dijadikan rujukan untuk masalah-masalah urusan-urusan yang berhubungan dengan kaum muslimin, tentu dia dengan pakaian yang indah, dengan kendaraan yang indah. Satu saat Imam Ibnu Hajar ini ada keperluan pergi ke pasar. Pergilah dia dengan pakaian kebesarannya, dengan kendaraannya. Sampai di pasar, tiba-tiba ada seorang Yahudi. Seorang Yahudi ini dia pekerjaannya menjual minyak panas di pasar. Saat itu ada yang minyak panas dijual, otomatis pakaiannya belepotan, penampilannya ya aut-autan, kotor. Ketika dia melihat Imam Ibnu Hajar, tiba-tiba dia lari mendekati Imam Ibnu Hajar. Orang-orang sudah takut apa yang dia akan lakukan. Ternyata sampai di hadapan Imam Ibnu Hajar, dia ingin bertanya. Orang Yahudi ini, dia mengatakan, "Ayyuhal imam, wahai imam, innakum taz'umun, kalian ini orang-orang muslim menyangka ya bahwa Nabi kalian Nabi Muhammad SAW telah bersabda." Dibacakan hadis tadi, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman, surga bagi orang-orang kafir. Kalian menyangka demikian? Kata Ibnu Hajar, betul memang. Nabi kami telah mengatakan demikian. Maka orang Yahudi ini kembali bertanya, "Kalau begitu sekarang surga apa yang saya sedang
alami saat ini, surga apa yang sedang saya rasakan dengan penampilanku, jual minyak panas kepanasan, bajunya, pakaiannya kotor tersiram minyak, penampilannya aut-autan. Surga apa yang sedang saya rasakan saat ini, dan penjara apa yang sedang kamu rasakan dengan kemewahan dan kebesaranmu saat ini? Mendengar pertanyaan ini, Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menjawab, ya, kamu saat ini, dia mengatakan, kondisimu saat ini dengan kamu menjual minyak panas, menderita, ini masih seperti surga dibandingkan dengan azab neraka yang kamu akan dapatkan di akhirat nanti. Masih mending sekarang. Belum sampai tersiksa dengan parah. Ini masih ibaratnya bagi surga bagimu dibandingkan dengan azab di akhirat nanti yang kamu dapatkan kalau kamu tidak masuk Islam. Sedangkan saya atau orang yang beriman yang hidupnya senang di dunia, ini masih seperti penjara dibandingkan kenikmatan surga yang demikian tinggi yang akan didapatkan oleh orang yang beriman kalau dia benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Mendengarkan jawaban ini, orang Yahudi tersebut kemudian langsung masuk Islam. Ini kisah yang disebutkan juga oleh Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir tentang kisah imam besar Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Tapi barakallahu fikum, insyaallah cukup sampai di sini kajian kita. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita di atas keimanan yang selalu mengingatkan kita untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan di akhirat nanti. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang, ya. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan bagi yang ingin melaksanakan salat isyraq, masih ada waktu 5 menit lagi atau 4 menit lagi untuk bisa kita laksanakan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.